Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi ta'ala sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu utawi bab kang kaping 5. Iku fi adabil alimi ing dalem nerangaken adabe wong alim. Fi haqqi nafsihi ing dalem hae awak dheweke alim. Wa fihi lan iku ing dalem bab isruna utawi 20 apane adaban adabe. Jadi bab kelima ini menerangkan tentang haknya orang alim terhadap dirinya sendiri. Apa yang seharusnya dimiliki, dilakukan oleh seorang alim. Adab-adab apa? Ya. Jadi wong alim iku pantese piye? Al-awwalu utawi kang awal. Al-awwalu utawi kang awal iku ayyudima yen to nglanggengaken sapa alim. Ayyudima yen to nglanggengaken sapa alim muraqabatallahi ta'ala ing nginjen itu merasa diawasi, ya. Muraqabatallahi ta'ala ing merasa diawasi Allah ta'ala fisyirri ing dalem tingkah samar wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Artinya merasa diawasi oleh Allah baik dalam keadaan sendiri tidak ada orang lain maupun dalam keadaan di hadapan orang banyak, ya. Jadi seorang alim itu ya seharusnya bukan seorang alim saja, semua orang harus merasa diawasi oleh Allah, ya. Agar apa? Agar semua yang berkenaan dengan dengan kehidupannya sehari-hari ini selalu dalam keadaan baik karena merasa diawasi. Ya, gampangannya inilah, kalau merasa diawasi oleh Allah itu dimanapun berada. Kalau diawasi oleh CCTV itu kan hanya kalau ada CCTV saja kita berbuat bagus. Tapi kalau tidak ada CCTV gurung karuan, ya. Karena memang sifatnya manusia begitu, kayak kucing nih. Kucing iku ndek ana meja ana iwak asin. Ditunggoki sing duwe iwak asin iki. Kucing ketok khusuk meneng ae. Menengai soalnya apa? Ono sing duwe. Tapi begitu yang punya itu tadi nggak ada, berdiri meninggalkan tempat itu, gak kesuwen, ya langsung digondol iku kucing. Oh mana kucing garong, ya. Wah iki. Nah, jadi
merasa diawasi oleh Allah baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu ada seorang bupati di daerah Bangka Belitung. Dia instruksikan seluruh kepala dinas pejabatnya di Bangka Belitung itu supaya di depan meja kerjanya ini ada aksesoris yang bentuknya miniatur kuburan. Jadi supaya di hadapannya ini ono aksesoris berupa miniatur kuburan. Tujuannya apa? Karepe bupati iki kepingin bahwa semua pejabat itu kalau bekerja itu jujur. Kenapa? Karena ingat kelak dia akan mati dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi jenenge menungso pemanah itu hanya miniatur kuburan dek ngene ngarepe meja kerjane. Eling mungkin kalau dia duduk di depan meja kerja. Tapi begitu keluar dari ruangan, apa masuk atene iku digawa nang ndi? Gak mungkin. Akhirnya ono sing korupsi, ono sing ngotil, ya, ono sing macam-macam. Dan itu manusiawi sebenarnya. Ya, manusia berbuat salah itu manusiawi. Cuma kalau kita ini merasa diawasi oleh Allah dengan baik, dengan jujur, ya kita akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena ono sing ngawasi. Kalau pengawasnya manusia, belum tentu. Nggak mungkin manusia itu, nggak mungkin pengawas itu mesti nang dindi sampai nang juru jeding, kan nggak mungkin. Apa yang kita lakukan di kamar mandi nggak tahu. Tapi kalau merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan merasa karena ada pengawasnya, pengawasan melekat. Nah, wasani utawi kang kaping pindho iku ayu lazima yento netepi sapa alim khaufahu ing wedi Allah taala fi jami'i harakatihi ing dalem sekabehane gerakane alim wasakanatihi lan menenge alim wa aqwalihi lan piro-piro ucapane alim wa af'alihi lan piro-piro perbuatane alim. Yang kedua, seorang alim itu harus punya takut kepada Allah dalam setiap gerakan, dalam setiap diam, dalam ucapan maupun perbuatan. Ya. Sehingga yang keluar ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung makna, ucapan-ucapan yang membuat kita dekat kepada Allah. Itu wong alim. Ya, gerakan kalau bergerak, kalau diam itu selalu menyejukkan. Ya, dia bergerak itu jadi uswah, diam pun jadi contoh. Ya, ya, carane duduk, carane carane berdiri, caranya berbicara. Ya. Nah, jadi semuanya itu harus menunjukkan pribadi yang baik. Nah, pribadi yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi itu harus ada. Karena apa? Alim itu bentuk jamaknya ulama, ya, alim ulama. Ya, dan ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Al-Qur'an itu. Fa innahu maqasune alim. Fa innahu maqasune alim iku aminun, wong kang dipercaya
alama ing atase barang ustudia kang dititipaken apa ma, ustudia kang dititipaken apa ma fihi ing dalem alim, bayane minal ulumi saking pira-pira ilmu, wal hikmati lan ilmu kang manfaat atau hikmah. Hikmah itu ilmu sing manfaat. Wal khasyati lan wedi Allah. Ya. Kenapa? Karena orang alim itu adalah orang yang dititipi oleh Allah. Apa yang dititipkan kepada orang alim? Ilmu, hikmah, takut kepada Allah. Ya, ono kapan kemarin itu ono ya kiai ngelok-ngelokno kiai lainnya. Nah ini ya tetap tidak hilang kekiaiannya, tapi secara adab koyoke gak pantes kiai ngelokno kiai yang lain. Gak pantes Habib ngelokno Habib yang lain. Ya, jadi kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kita kepada habaib, ya sebaiknya memang bukan karena pribadi. Karena kalau pribadi-pribadi itu mungkin kita akan pilih-pilih. Cintailah ulama siapapun mereka, cintailah habaib bagaimanapun pribadi mereka, karena kita melihat kakeknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dititipi, maka ibaratnya orang kalau dititipi menjaga amanah itu. Kita jaga ilmu kita, ya, kita jaga hikmah yang kita miliki. Ya, gak pantes misalnya Habib atau ulama itu kok meluyur nanggone diskotek, ya, lapo, ya, ya sebenarnya gak dosa, tapi secara adaban kan ini yang kita ambil itu kan adabnya. Gak pantes ulama cuma nang pasar gak apa-apa, blonjo gak apa-apa, karena itu tidak menghilangkan marwah dari ulama itu. Saya itu biasa belanja di pasar biasa, ya. Jadi walaupun banyak yang kenal, banyak yang bertanya, kok belanja piyambak? Ya, sering saya itu ditanya begitu ketika saya ke pasar. Loh memang mboten angsal napa kula belanja? Nggih mboten, kok heran belanja dhewe ngono ya. Lah mosok belanja ngeten mawon nggawa santri. Ya. Santri kula wedok lho. Ya, jadi mosok kudu tak jak. Ya kan? Biasa. Ditanya orang, itu biasa kan yang kenal itu. Makanya kadang-kadang kalau bagi pasar Cokir ya, akhirnya krono kenal itu saya malah nggak enak, karena tuku tempe siji oleh 5 ya, yang 4 gratisi. Gila, mereka itu seneng ngekek-ngekei gitu itu. Jadi saya padahal tujuannya cuma beli apa gitu, pulangnya bawa banyak, dibayar ndak mau. Akhirnya saya ya jarang-jarang. Nanti kalau setiap hari begitu kan kasihan mereka, gak oleh badi ya. Ya. Nah jadi kalau hanya cuma begitu gak masalah. Ya. Nah, watarku dzalika utawi ninggal mengkono yulazima. Watarku dzalika utawi ninggal mengkono yulazima iku minal khianati, saking khianat. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan tadi itu, meninggalkan ilmu, meninggalkan hikmah, ya, meninggalkan takut kepada Allah, padahal itu adalah hal-hal yang dimiliki oleh seseorang alim. Seorang alim itu disebut alim karena punya ilmu, karena dia takut kepada Allah, dia punya hikmah.
Kalau hal ini ditinggalkan berarti dia telah berkhianat kepada Allah, zat yang menitipkan. Kalau kita khianat kepada manusia saja seperti itu ya. Kita dititipi apa tapi kita khianat. Kita dititipi uang, uangnya kita pakai ini itu dulu. Begitu mau diambil ternyata kita ini kerepotan. Nah, itu namanya khianat. Tapi kalau yang dikhianati Allah, ya bisa kita bayangkan, kita dikhianati manusia saja rasanya wis gak karu-karuan, ya. Atau kita kalau dititipi barang, ya, terus barangnya cuil titik itu aja kamu perasaan kan takut, ya. Dititipi HP, rumah HP ini lugur pecah titik aja, itu kita ini sudah merasa tidak nyaman. Wedih. Nah, kalau yang dititipkan ini adalah ilmu, hikmah yang menitipkan Allah, coba bagaimana perasaan kita? Cuma kadang-kadang orang alim itu tahu, paham. Nah, kalau orang nggak alim dititipi ngunu, kadang-kadang merasa tidak dititipi. Ya. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah taala, la takhunu, ojo khianat sira kabeh. Mencederai, khianat itu mencederai. La takhunu, ojo khianat sira kabeh Allah ing Allah, war rasula lan rasul, wa takhunu lan khianat sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh, wa antum hale utawi sira iku ta'lamuna padha weruh sira. Allah melarang kita berkhianat, wala takhunu. Apalagi jangan berkhianat kepada Allah, ya, dan Rasulnya, ya. Sebab berkhianat kepada Allah dan Rasulnya berarti kita mengkhianati amanat. Padahal kita tahu itu. Orang yang tidak tahu, ya berarti orang bodoh. Ya. Nah, yang disebut alim itu bukan hanya sekedar dua ilmu. Banyak dulu Mbah Hasyim itu kalau didik santrinya tidak sekedar diajari ngaji, tadi ta'allum, ta'abbud. Jadi ta'abbud, ta'allum, ya, mendidik santri jadi orang benar, baru setelah itu ta'allum, mendidik santri jadi orang pintar. Jadi santri ini dibuat benar dulu, baru setelah itu dibuat pintar, ya. Ibaratnya cara ngajari anak mulai kecil, ya, katakanlah anak umur 7 tahun. Caranya ngajari sholat piye? Apakah kita kasih ilmunya dulu atau kita ajak jamaah ke masjid misalnya? Dijak ngaji atau ajak jamaah ke masjid? Diajak jamaah, anak umur 7 tahun. Umur 5 tahun diajak ke masjid dulu, diajak carane wudu, ayo wudu, enggak apa-apa salah-salah, jamaah gua ambek guyon-guyon enggak apa-apa, pengajiane cek umur 5 tahun, dan umur 50 tahun cek guyon, nah iku sholat guyon. Nah, jadi diajar begitu dulu, baru nanti semakin dewasa diajari ilmunya. Jadi anak umur 5 tahun kepingin kita ajari sholat, jangan disuruh baca kitab, dibuka no kitab takrib, kitabus sholati utawi kitab nerangaken sholat, turu arek, ya umur 5 tahun jak ngaji bab sholat. Kalau ingin mereka itu bisa sholat, ajak praktek dulu aja, gak apa-apa. Salah-salah mbek pelat-pelat kalau ngomong gak masalah. Tapi kalau diajari ilmunya, as-sholatu utawi sholat, dia utawi sholat, bingung arek.
ngomong apa bapak iki ya kira-kira ngono ya. Nah, jadi itu wasalisu tawi kang kaping 3 iku ayu lazima yen to netepi sapa alim as-sakinata ing anteng. Orang alim itu punya pembawaan tenang, ya, tidak mudah marah. Coba lihat pribadi seperti Mbah Maimun itu kalau berbicara tenang, ya, anteng. Tapi apa yang diucapkan itu penuh makna, ya. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang ada orang alim yang wah kalau berbicara suka keras, gak masalah, ya gak dosa. Ya, tetapi biasanya semua itu tergantung daripada pribadi, ya, jadi pribadi. Nah, jadi seperti itu. Warrabi'u utawi kang kaping 4 iku ayu lazima yen to netepi sapa alim alwaro'a ing ngedoi barang haram lan subhat, artinya sifat hati-hati warok itu, ya, menjauhi yang haram dan subhat. Subhat itu yang enggak jelas, ya, samar bainal haram wal halal. Makanya kadang-kadang ada orang alim yang saking waroknya, saking wirainya itu dia ada dulu itu namanya Kiai Mas Duki. Kiai Mas Duki ini Rois Suriah NU Jawa Timur. Dia pegawai negeri, dosen di UIN Malang dulu. Tapi beliau tidak pernah mengambil gaji, artinya gajinya itu tidak pernah diterima dalam bentuk uang. Ya, pokoknya gajinya itu suruh ngambil sopir atau apa, langsung suruh belikan bensin atau solar atau apa. Jadi beliau tidak pernah artinya makan secara langsung, ya. Saking hati-hatinya, kita yakin lah sebenarnya itu halal ya, namanya gaji ya. Tapi beliau sangat hati-hati itu, jadi tidak pernah secara langsung diterima. Jadi dirupakno bensin, dirupakno. Ini saking wirainya. Ya, makanya ulama-ulama zaman dulu itu jadi kenapa? Saking hati-hatinya barang yang masuk ke perutnya, ya. Bapak Imam Syafi'i, ya, Kiai Idris, yaitu punya anak seperti Imam Syafi'i ini karena saking hati-hatinya, ya, ketika menemukan buah delima krono awake lesu, lapar langsung dimakan tanpa berpikir iki nggone sapa. Begitu ingat, ya, iya ya, delima yang saya makan tadi itu kan ada pemiliknya, padahal itu nemu di kali kan nggak jelas, ya, ditelusuri sungai itu, ya, dicari pemiliknya, ya, ketemulah setelah menempuh perjalanan berkilo-kilo itu menemukan pemilik pohon, karena di sini ada pohon delima yang menggelantong ke sungai. Ya, dia pun minta izin, Pak, ngapunten, saya tadi itu karena lapar, saya menemukan buah delima di kampung di sungai, terus saya makan. Tapi setelah saya makan, saya ingat delima ini siapa pemiliknya belum saya minta halalnya. Ya, saya telusuri ternyata pemiliknya sepertinya panjenengan. Karena itu kalau boleh saya halal, saya minta kepada panjenengan supaya menghalalkan. Ora iso cari. Ya, saya nggak akan menghalalkan kecuali dengan syarat. Nopo syaratnya, Pak? Gini, sampean harus bekerja sama saya tanpa gaji selama 2 tahun. Wih, ngepi opo ya aku, ya, kerja 2 tahun tanpa gaji, sampean tak keimangan tok. Tapi karena demi halal tok itu loh, dia terima itu. Akhirnya
Idris ini, pemuda Idris ini pun ya bekerja pada pemilik itu selama 2 tahun. Ya nyapu, ya macul, ya berkebun dan sebagainya. Setelah 2 tahun, tak terasa waktu selesai, maka Idris pun menghadap lagi, Pak ngapunten, tak terasa sudah 2 tahun saya kerja paksa di rumah panjenengan. Ya, kerja paksa itu ya. Karena itu saya mohon pamit. Loh belum. Itu syarat yang pertama kerja itu. Masih ada satu lagi. Nopo Pak? Saya punya anak gadis. Tapi anak saya ini buta, bisu, tuli, lumpuh. Kamu harus mau menikahinya. Bagian sambar beledek. Piye iki? Ngipi opo? Aku kok ya oleh gadis kok ya remok ngene ya, jadi itu ya. Ajur ngene piye iki. Tapi karena bayangannya kehalalan itu lebih penting, akhirnya dia terima. Nggih pun Pak, kula purun, sing penting wedok ya, jadi itu ya. Kula terami, akhirnya diakad. Angkah tuka wajabat tuka qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madkur. Wis saiki paranono bojomu nek jero kamare kula iku kamare. Akhirnya dengan hati berdebar-debar Idris ini menuju ke kamar pengantin. Tapi membayangkan ya apa duwe bojo wuta picek, tuli budak, bisu, lumpuh pisan. Ampun ya, jadi itu membayangkan itu. Begitu mau masuk, tiba-tiba kok hatinya berdebar-debar, dipanggil, Dek, dalem Mas. Loh nyaut dan ya. Akhirnya dilirik, ternyata gadisnya ini dada-dada. Mas, ya. Kau kaget Melayu. Dikira hantu gitu. Cari ini wuto. Akhirnya balik nanggone maratuane. Pak ngapunten Pak. Terus putri panjenengan iki wuto bisu, nggih budak lumpuh. Niki kok celuk-celuk, kok nggih delok iso dada-dada kok ngerti. Iya le. Anakku iki wuto soalé mripate gak tau ndelok barang-barang sing elek. Kupinge budek soalé ora tau ngrungokno omongan-omongan sing elek. Ya. Anakku iki bisu soalé ora tau ngomong sing elek-elek. Anakku lumpuh soalé sikile ora tau digawe mlaku nanggone panggonan-panggonan sing elek. Masya Allah Pak, kok ngomong ngoten sakniki kok gak mang-mang. Nggih pun dadah, langsung diparani ya, jadi itu ya. Nah, akhirnya dari kesalehan suami yang sangat berhati-hati tadi itu dalam hanya satu hal, halalnya makanan dan mendapatkan seorang istri sing kaya yang niku mang, yang matanya tidak pernah melihat keburukan, telinganya tidak pernah mendengarkan kejelekan, ya, lisannya tidak pernah mengucapkan yang buruk-buruk, kakinya tidak melangkah. Lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alias Imam Syafi'i. Lho ngono. Nah, itu warok. Ya. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku ayyulazima yen to netepi sapa alim at-tawaddu'a ing tawaddu. Seorang alim hendaknya bersikap tawaddu, merendahkan diri. Ibarat ilmune padi iku semakin berisi semakin merunduk, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, orang kalau tidak berilmu itu biasanya ngomongnya akeh, ngomongnya paling banter. Nah, itu tong kosong nyaring bunyinya. Tapi padi semakin berisi semakin merunduk. Itu adalah gambaran sikap tawadhu. Ya. Wasadisu tawi kang kaping 6 iku ayyulazima yen to netepi sapa alim al khusyu'a ing khusyuk lillahi krana Allah taala.
Wa mimma lan iku setengah saking wa mimma lan iku setengah wa mimma lan iku setengah saking barang kata bakang nulis sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu anhu ilar Rasyidi maring Khalifah Harun Ar-Rasyid ya idza alimta utawi dawuh idza alimta nalikane weruh sira ilman ing ilmu fal yura moko becik ya ditingali alaika ing atase sira apa asaruhu labete ilmu bekasnya ilmu itu wa waqarahu lan wibawane ilmu wa sakinatuhu lan antenge ilmu wa hilmuhu lan arise ilmu. Aris itu ya damainya ilmu, ayeme ilmu. Liqaulihi krana dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama utawi para ulama iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise para nabi. Ulama itu adalah pewaris nabi. Apa yang diwarisi? Ya semuanya. Ya. Semuanya. Ya sifat-sifatnya, ya itu memang ulama harus begitu. Walaupun tidak bisa 100% mewarisi. Karena keterbatasan ya seperti nabi ini luar biasa ya. Wa qala lan dawuh sapa Umaru radhiyallahu an ta'allamu belajar sira al ilma ing ilmu wa ta'allamu lan belajar sira ma'ahu sartane ilmu belajar as-sakinata ing anteng wal waqara lan wibawa. Orang kalau punya ilmu itu hendaknya dia bersikap bersifat tenang beto menghadapi sesuatu. Orang kalau duwe ilmu, kalau gak duwe ilmu itu ya panik gak karu-karuan ya. Jadi kalau menghadapi begini ini menghadapi pandemi begini wong sing duwe ilmu karo sing gak duwe ilmu beda. Sing gak duwe ilmu ala gua pun dablek ya ngomong maskeran yo gak gelem iku angel tuturane ya. Tapi nek wong duwe ilmu tenang. Gak usah panik. Kalau saya ya begitu. Prinsip saya itu ojo wedi nemen-nemen. Tapi ojo ngremehno nemen-nemen. Itu aja sebenarnya. Kita boleh beraktivitas kongkon mentaati protokol ya kita taati, gampang kan? Nggak harus takut teman-teman. Sebab ya sekarang ini kemarin ada pengumuman Presiden Donald Trump terpapar virus. Iku presiden pengawali paling elit di dunia itu jadi kena virus. Ya mungkin virus itu ya mengelabui pas pampres barangkali ya virusnya sehingga bisa masuk ke Donald Trump itu ya. Nah, jadi itu. Tapi memang Donald Trump dewe ya angel tuturane ya, jadi itu. Nah, itu ya. Waqala lan dawuh sapa ba'dus salafi setengah ulama salaf iku hakun ya. Hakun hak alal alimi ing atase wong alim ayyatawaddoa utawi yen to tawaddu sapa alim lillahi ta'ala krana Allah ta'ala fi sirrihi ing dalem tingkah samare alim wa alaniyatihi lan ngedenge alim, tingkah sendiri, tingkah sembunyi maupun tingkah tampak. Wa yahtariza lan jaga sapa alim min nafsihi saking awak dheweke alim wa yakifalan
ngandek menghentikan sapa alim, ya, ngendek menghentikan sapa alim amma saking barang askala kang ngangelaken menyulitkan apa ma alaihi ing atase alim. Wasabi utawi kang kaping 7 iku ayyakuna yen ta ana apa takwiluhu gondelane. Gondelan itu apa? Pegangane alim fi jami'i umurihi ing dalem sekabehane perkarane alim iku alallahi ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Jadi kita, seorang alim itu hendaknya berpegangan kepada Allah Ta'ala apapun masalahnya. Jadi jangan mengatakan ya Allah aku punya masalah, ya, jadi katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah, ya, jangan mengatakan aku punya masalah, tapi katakanlah kepada masalah itu, masalah aku punya Allah, ya, akan aku adukan kepada Allah. Jadi kalau pegangannya semuanya itu Allah, insya Allah kita ini menjadi tenang. Tapi kalau pegangan kita manusia belum tentu, ya. Wassaminu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum